Om Swastiastu. Selamat datang di channel Hindu Purana, channel yang khusus membahas tentang cerita sejarah peradaban Weda yang diambil dari kisah Purana Weda. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang kemunculan Tuhan Sri Narasinghadewa. Menjelang akhir zaman Satya Yuga, hiduplah seorang raja raksasa yang bernama Hiranyakasipu. Hiranyakasipu adalah seorang raja yang sakti, namun memiliki sifat yang sombong dan angkuh karena kesaktiannya. Hiranyakasipu memiliki permaisuri yang bernama Dewi Kayadu. Hiranyakasipu adalah raja yang sangat membenci Sri Wisnu, dan dia tidak senang apabila di kerajaannya ada orang yang memuja Sri Wisnu, sebab bertahun-tahun yang lalu adiknya yang bernama Hiranyaksa dibunuh oleh Awatara Wisnu. Untuk menuntut balas kematian adiknya, Hiranyakasipu memutuskan untuk melakukan pertapaan dengan memusatkan pikiran sepenuhnya kepada Dewa Brahma ke Gunung Mandaracala. Agar menjadi sakti, ia melakukan tapa yang sangat berat dan hanya memusatkan pikirannya kepada Dewa Brahma. Dengan berdiri dengan satu kaki dan kepalanya menghadap ke langit, dia mulai memusatkan pikiran kepada Dewa Brahma. Di sisi lain, dalam ketidakhadirannya, para dewa yang dipimpin oleh Raja Indra melakukan upaya keras untuk menaklukkan semua Asura dalam peperangan. Ketika pemimpin-pemimpin besar para Asura melihat semangat bertempur para dewa yang begitu gigih dan belum pernah terlihat sebelumnya, mereka mulai melarikan diri tercerai-berai ke segala penjuru. Beberapa di antaranya terbunuh satu persatu. Mereka bergegas melarikan diri, meninggalkan rumah, istri, anak-anak, binatang peliharaan, dan perlengkapan rumah tangga untuk menyelamatkan nyawa mereka. Para dewa yang berjaya itu mengobrak-abrik istana Hiranyakasipu, raja para Asura, dan menghancurkan segala yang ada di sana. Kemudian Dewa Indra, Raja Surga, menahan Dewi Kayadu dan membawa pergi sambil menangis. Pada saat yang bersamaan, muncullah Resi Agung Narada yang melihat keadaan tersebut. Resi Narada kemudian menasihati Dewa Indra agar melepaskan wanita yang tidak berdosa itu. Saat Dewi Kayadu meninggalkan rumah, lahirlah anak dalam kandungannya dan diberi nama Prahlad. Kemudian anak itu dididik oleh Resi Narada untuk menjadi anak yang budiman dan menyuruhnya menjadi pemuja Sri Wisnu. Di sisi lain, setelah Hiranyakasipu melakukan pertapaan yang begitu lama, tubuhnya mulai lemah dan kurus sehingga terlihat tulangnya muncul di dalam badannya. Kemudian akar-akar pepohonan mulai menyelimuti tubuhnya. Karena kekuatan pertapaan yang kuat Hiranyakasipu kepada Dewa Brahma, badan Hiranyakasipu mulai mengeluarkan api sampai dirasakan di surga kerajaan Dewa Indra. Karena melihat kuatnya semedi sang raja kepada dirinya, akhirnya Dewa Brahma muncul di hadapan sang raja dan menanyakan apa permohonannya. Hiranyakasipu kemudian meminta agar ia diberikan kehidupan abadi, tak akan bisa mati dan tak akan bisa dibunuh. Namun Dewa Brahma menolak permohonan itu
dan menyuruh meminta keinginan yang lain. Akhirnya Hiranyakasipu meminta agar ia tidak bisa dibunuh oleh manusia, hewan, ataupun dewa. Tidak bisa dibunuh pada saat pagi, siang, ataupun malam. Dan tidak bisa dibunuh di darat, air, api, ataupun udara. Tidak bisa dibunuh di dalam ataupun di luar rumah. Dan tidak bisa dibunuh oleh segala macam senjata. Mendengar permohonan tersebut, akhirnya Dewa Brahma mengabulkannya. Setelah kembali ke kerajaan, Hiranyakasipu begitu bahagia karena melihat putranya Prahlad sudah tumbuh menjadi anak yang baik. Hiranyakasipu ingin agar putranya Prahlad dilatih untuk menjadi penguasa urusan diplomatik yang bengis. Maka ia mengirim Prahlad bersekolah bersama putra-putra para Asura lainnya. Guru-guru Prahlad berusaha tanpa henti dan secara sistematis mengajari Prahlad tentang politik, perkembangan ekonomi, kepuasan indria, dan topik-topik duniawi lainnya. Tetapi Prahlad, sang penyembah agung Sri Wisnu, tidak menyukai ajaran-ajaran tersebut, sebab semuanya berlandaskan pada dualitas urusan duniawi. Tiap kali para gurunya pulang untuk mengurus rumah tangganya, insan yang sangat terpelajar dengan sangat murah hati mengajarkan tentang sia-sianya cara hidup yang materialistik kepada teman-teman sekelasnya. Kemudian Prahlad menjelaskan tentang pengetahuan rohani, bagaimana cara memuja Sri Wisnu. Ketika guru-guru itu mengamati Prahlad, mereka begitu terkejut. Semua murid semakin maju dalam mencintai Sri Wisnu. Mendengar cerita itu, Hiranyakasipu menjadi begitu marah dan mengutus bawaannya untuk memberi Prahlad hukuman. Para Asura mulai menghukum Prahlad dengan membuang dia ke dasar jurang, kemudian badannya diikat dengan ular. Namun Prahlad selalu berdoa kepada Sri Wisnu. Ketika Prahlad Maharaj datang ke hadapan sang raja sambil memanjatkan doa kepada Sri Wisnu, Raja Hiranyakasipu begitu menjadi sangat marah dan memutuskan untuk membunuh putranya. Sambil terus-menerus melontarkan caci maki kepada Sri Wisnu, Hiranyakasipu menghunus pedangnya, bangkit dari tahtanya, lalu dengan kemarahan yang sangat besar menghantam pilar yang ada di dekatnya dengan kepalan tangannya. Suara yang menakutkan terdengar dari dalam pilar, seolah meretakkan penutup alam semesta. Pada saat itulah Tuhan Sri Narasinghadewa muncul. Sri Narasingha hadir dalam wujud setengah manusia, setengah singa. Sorot kemarahan matanya berwarna menyerupai warna emas cair. Gigi-giginya mematikan, lubang hidung dan mulutnya yang menampakkan bagaikan gua-gua di gunung. Rahangnya menganga dengan sangat menakutkan, dan seluruh badannya menyentuh langit. Lehernya sangat pendek dan gempal, dadanya bidang, pinggangnya ramping, dan rambut di badannya seputih sinar bulan. Lengannya yang bagaikan barisan tentara menyebar ke segala penjuru, membawa sangkakala, cakra, gada, bunga padma, dan senjata-senjata lainnya. Hiranyakasipu menyerang Narasinghadewa dengan kekuatan penuh, tetapi Sri Narasinghadewa menangkap dia dan meletakkan iblis itu di pangkuannya, menyangga badan Hiranyakasipu dengan pahanya. Kemudian di ambang pintu balairung istana, Sri Narasinghadewa dengan mudahnya
mencabik-cabik badan iblis itu dengan kuku-kukunya. Setelah membunuh asura hebat Hiranyakasipu, Sri Narasinghadewa yang memiliki banyak lengan melempar mayat Hiranyakasipu ke samping, lalu beralih menuju prajurit-prajurit Hiranyakasipu. Tak ada seorang pun yang berani mendekati Sri Narasinghadewa secara langsung. Kemudian Dewa Brahma meminta kepada Maharaj Prahlad yang sedang berdiri sangat dekat dengan beliau untuk menenangkan Sri Narasingha dengan bersujud dan memanjatkan doa-doa pujian sambil mengalungkan bunga. Ketika Sri Narasinghadewa melihat bocah kecil Prahlad menelungkupkan badannya di telapak kaki Padmanya, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa dalam rasa kasih sayang terhadap penyembahnya. Kemudian Sri Narasinghadewa mengangkat Prahlad lalu meletakkan tangan Padmanya di kepala sang bocah. Setelah kejadian itu, para dewa kemudian mengangkat Prahlad menjadi raja menggantikan ayahnya. Jadi demikianlah video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.